Baik, terima kasih pimpinan. Yang terhormat eh, para pimpinan dan Bapak Ibu anggota Komisi 10 dan yang terhormat Bapak Menteri, Wakil Menteri, Pak Sekjen dan para jajaran di Kementerian Dikti Saintek. Eh, Membaca paparan ini memang butuh waktu yang agak panjang sehingga kita bisa mendalami secara rigid satu demi satu, halaman demi halaman dari seluruh penyajian ini. Tapi beberapa hal yang saya boleh mau tanggapi adalah adanya penurunan terhadap pagu indikatif yang nilainya cukup lumayan. Beberapa waktu yang lalu kita pernah membahas tentang mandatory spending dan itu hampir merata di setiap pembicaraan kita di Komisi 10 ini. Karena terus terang dengan adanya mandatory spending ini harapan kita bisa terwujud program-program untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, termasuk di dalamnya dalam upaya meningkatkan mutu atau kualitas dari pendidikan tinggi kita. Saya memang eh, merujuk kepada beberapa informasi, ada banyak hal yang membuat kita miris. Tadi juga disampaikan oleh rekan kami, eh, angka pengangguran kita cukup besar, dan salah satu kontributor dari angka pengangguran itu adalah sarjana. Ini kan menjadi salah satu indikator bahwasanya perlu ada penanganan khusus bagi perguruan tinggi kita, baik negeri maupun swasta. Berkait dengan itu, karena saya juga terus terang hampir disamarkan antara program mengikut uang atau uangkah yang mengikut program seperti itu. Cuman merujuk kepada apa yang ada di sini dengan angka yang cukup apa namanya tadi, bentar, walaupun nanti kita masih lakukan pendalaman, eh, pagu indikatif tahun 2026 senilai 55 sekian itu sudahkah termuat di sini tunjangan kinerja dosen? Nanti kita ini lagi ya, karena terus terang ini juga sangat krusial bagi kita untuk mensejahterakan para tenaga pengajar kita ke depannya. Dan yang selanjutnya, eh, mengingat kita kan pernah berbicara penerapan peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2022. Ya, tahun 2022 nomor 57 tahun 2022 yang notabene ketika ini diterapkan ada potensi penambahan nilai yang bisa kita absorb di Kementerian Teknis sesuai dengan amanat undang-undang. Kira-kira ada nggak semacam roadmap atau blueprint dari kementerian terhadap implementasi PP 57 tahun 2022 ini, sehingga angka yang mungkin muncul dari 55 ini bisa bertambah, seperti usulan tambahan yang Bapak sampaikan sebesar 12 miliar, sebesar 12 triliun dimaksud. Karena terus terang kami memahami bahwa jika itu bisa kita terapkan potensi untuk membuat program terhadap upaya-upaya penanganan peningkatan PTS maupun PTN itu bisa lebih optimal akan kita kerjakan. Dan yang berikutnya, tanggung jawab Kementerian Dikti Saintek, saya pikir tidak hanya ke PTN, ya, pun juga termasuk di dalamnya PTS. Mengingat jumlah PTS jauh lebih besar dari jumlah PTN, ya saya belum lihat ini secara persis, kira-kira sentuhan kementerian untuk tahun 2026, sejauh mana nanti porsinya, karena ini perlu, karena untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa kan tidak hanya PTN, tapi pun PTS. Di samping jumlah PTS-nya perlu kita tangani, nilai penanganan terhadap PTS pun perlu ada sentuhan-sentuhan khusus Pak Menteri dan jajarannya. Dan yang terakhir dari saya adalah berharap nanti Pak model penyajian ini dibuat semacam matriks Pak. Matriks tahun per tahun
beserta dengan programnya. Sehingga nanti kita bisa lihat program mana yang sudah selesai dan program mana yang mandek. Sehingga ada linearitasnya, ada semacam sequence antara program satu di tahun ini dan program yang satu di tahun yang lalu sampai berkelanjutan sesuai dengan roadmap asta cita yang dicanangkan oleh Bapak Presiden. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih Pak. Saya kembalikan kepada pimpinan. Baik, terima kasih Pak Sabam.